Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya Uki Pusparini selaku presenter di acara podcast Dr. Case. Nah, di waktu kali ini atau di saat ini saya berkesempatan bisa berbincang-bincang dengan dua narasumber yang pastinya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu Bapak Ramlianto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan juga Bapak Dr. Kisyanto SMSIMM selaku Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo dan juga Sekretaris MKKS Jawa Timur. Nah, untuk acara kali ini ya di podcast Dr. Kes, saya dan Bapak narasumber ini akan membahas tentang SMK di masa kini. Yang pastinya SMK masa kini berbeda dengan SMK di zaman dahulu. Nah, SMK itu adalah sebuah lembaga jenjang pendidikan menengah atas yang memiliki tujuan untuk melahirkan siswa yang siap pakai dengan keahlian skill, yang pastinya skillnya ini sangat mumpuni pastinya. Nah, seperti yang kita ketahui, SMK saat ini bagaikan jamur tumbuh yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah SMK, presentasi SMK itu lebih besar daripada SMA. Namun, lama dipandang sebelah mata, akibat mandul prestasi, kini SMK mulai bangkit dan unjuk gigi membuktikan bahwa siswa SMK siap menjadi SDM yang terampil di dunia kerja, bahkan menyaingi lulusan SMA yang dari dulu digadang-gadang bisa menjadi prioritas utama, tapi sekarang SMK insya Allah lebih unggul dari semuanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, SMK masa kini berbeda dari SMK yang dulu. Nah, saya akan berbincang-bincang pertama dengan Bapak Ramlianto. Oke, selamat datang Bapak di sini di acara podcast Dr. Kis. Saya ingin menanyakan nih Pak, yang pertama Pak, apa sih Pak orientasi dari SMK masa kini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi SMK itu dilahirkan sebagai sekolah yang memang sejak awal untuk menghasilkan output lulusan yang bisa langsung bekerja. Itu dulu. Tetapi saat ini dan ke depan, SMK itu punya keunggulan-keunggulan kompetitif dibanding lulusan sekolah menengah yang lain, bahkan dibanding perguruan tinggi. Yang pertama, SMK ini disebut sebagai tempat menghasilkan spesifik human resource. Ya, jadi memang dia itu menghasilkan orang-orang dengan kemampuan yang sangat spesifik. Karena kemampuannya spesifik, maka biasanya tingkat keahliannya lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, SMK ini punya waktu studi yang lebih pendek untuk bekerja dibanding dengan sekolah menengah bahkan perguruan tinggi. Ini punya keunggulan. SMK dalam banyak penelitian di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu dianggap cara-cara pendek, cara-cara shortcut untuk mengurangi kemiskinan. Kenapa? Karena masa studinya pendek sebelum bekerja. Bayangkan kalau harus S1 5 tahun, SMA harus ditambah kursus keterampilan lagi. Tapi SMK tidak. Dengan masa studi klasikal 2 tahun, 1 tahun atau 1 semester di industri atau di dunia usaha, begitu lulus dia sudah bisa bekerja. Artinya apa? SMK adalah pemutus rantai kemiskinan paling efektif. Dan ini sudah terbukti di banyak negara di dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, luar biasa dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya Kemendikbud, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Vokasi. Sekarang SMK punya kesempatan untuk kuliah. Yeah. Bahkan ada skema khusus namanya D2 Fast Track. Artinya apa? Kelas 3-nya anak SMK ini udah diakui sebagai semester 1-nya D2. Sehingga mereka bisa lebih cepat menyelesaikan studinya dan tentu lebih cepat memasuki dunia kerja, dan lebih penting lagi dalam standar kualifikasi kerja, kualifikasi pekerjaannya meningkat. Artinya itu meningkat kelas jabatannya, meningkat pendapatannya dan seterusnya. Nah, yang keempat memang anak-anak SMK ini luar biasa. Sekarang freelancer kita, freelancer itu adalah pekerja paruh waktu yang tidak mau terikat dunia kerja. Itu banyak dilahirkan oleh sekolah-sekolah SMK.
ada fenomena baru di dunia ini sekarang dan marak di negara-negara maju namanya gig worker. Gig worker adalah fenomena di mana anak-anak lulusan sekolah ya atau perguruan tinggi itu nggak mau terikat dunia kerja. Dia lebih suka mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh perusahaan, oleh klien, sehingga mereka kemudian terikat kontrak jangka pendek, selesai kontraknya mereka dapat fee-nya, selesai mengerjakan kontrak yang lain. Ini freelancer ini udah luar biasa perkembangannya dan ini akan mewarnai dunia ekonomi di Indonesia juga. Studi di BPS menunjukkan gig worker kita makin tinggi, makin banyak, dan itu artinya anak-anak SMK semakin luas ajang untuk berprestasi, ajang untuk menunjukkan kompetensi. Jadi siap untuk bersaing dengan lulusan SMA dan walaupun lulusan S1 ya Pak ya pastinya. Betul. Seperti yang Bapak jelaskan tadi ya bahwa SMK sekarang ini kan beda, bisa menghasilkan human resource, memutus rantai kemiskinan, dan juga bisa menghasilkan freelancer Pak. Ya. Nah, tapi seperti yang sesuai faktanya sekarang ya Pak ya, kita kemarin mengalami sekolah online. Jadi hitungannya kemerosotan, istilah kemerosotan di dalam dunia pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak anak ini merasa kurang efektif Pak sekolah online. Nah, dan itu pengaruh sekali untuk anak SMK. Keluhan Dudi ya biasanya itu anak-anak kekurangan di karakter dan soft skill. Nah, ya. Kekurangan di situ. Nah, bagaimana Pak cara menyikapi hal tersebut supaya anak-anak ini siap di tempat kerja seperti yang Bapak bilang tadi, bisa sebagai rantai pemutus kemiskinan, sebagai human resource. Kan ini besok juga tatap muka juga kita belum bisa maksimal ya Pak ya, masih tetap ada aturan-aturan. Nah, bagaimana Pak cara menyikapinya? Iya, jadi saya kita harus terbuka ya dengan kenyataan bahwa sektor pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, itu salah satu sektor yang paling terpukul dengan pandemi. Iya, betul sekali Pak. Yang diikuti dengan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Sekolah-sekolah yang basisnya knowledge kayak SMA, mungkin oke ya dengan pembelajaran online. Dia hanya butuh waktu sebentar aja untuk penyesuaian teknologi pembelajarannya atau metode pembelajarannya sudah oke. Tapi sekolah vokasi yang membutuhkan praktek langsung, yang membutuhkan latihan langsung, yang membutuhkan interaksi langsung dengan tools tertentu, itu memang sangat terpukul. Ada beberapa alternatif yang sudah dikembangkan di banyak sekolah vokasi di dunia, misalnya melalui video tutorial. Jadi sekolahnya, kampusnya itu mengirimkan video-video tutorial. Tetapi ini bagian dari alternatif menyelesaikan persoalan learning loss anak-anak vokasi. Tetapi harus disadari juga kadang kondisi ekonomi orang tua tidak mampu menyediakan peralatan-peralatan. Iya, kuota internet contohnya ya Pak ya. Kebayang nggak kalau dia harus praktek menggunakan mesin CNC yang harganya ratusan juta bahkan miliaran. Kan tidak mungkin disediakan orang tua. Lagian disediakan pun untuk apa juga gitu kan? Betul, Pak. Kan otomatis harus pergi ke sekolah. Nah, pilihan yang kedua memang sejak pandemi memang terjadi, pilihan kedua anak-anak tetap datang ke laboratorium, datang ke teaching factory tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu pilihan-pilihan yang sebenarnya tersedia, tetapi bahwa anak-anak tidak lagi seperti dalam kondisi normal itu harus bisa diterima oleh siapapun, termasuk dunia industri, karena anak-anak magang kan juga terbatas ya, bahkan ada beberapa perusahaan yang akhirnya melarang untuk ada magang anak-anak kuliah maupun anak-anak sekolah. Nah, ini fenomena yang saya kira memang dihadapi oleh semua pihak, tidak hanya SMK saja. Berarti tetap ya Pak ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi ini kan masyarakat harus sadar ya, ini Presiden sangat menekankan ini. Kondisinya tidak normal, jangan menggunakan cara-cara berpikir normal. Kalau kondisi normal kita menggunakan cara berpikir dan standar-standar normal, ya nggak ketemu lah. Ya, misalnya mengukur prestasi akademik di masa pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ini kan tidak apple to apple istilahnya anak muda ya. Sekarang
waktu sebelum pandemi mereka intensif di kelas, intensif berinteraksi dengan guru, dengan pelatih, dengan trainer. Tetapi pandemi kan mereka interaksinya kadang asinkronus. Ya. Jadi kalau sinkronus sih oke lah ya, mungkin lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat Microsoft Teams. Tetapi kalau asinkronus, mereka dapat WA atau dapat tugas melalui learning management system, dikerjakan, interaksinya tidak sinkron, tidak langsung. Dan ini kalau harus dibandingkan dengan kondisi normal, saya kira juga tidak fair, karena memang kondisinya seperti ini. Apalagi kalau itu ngomongnya vokasi ya, vokasi ini nggak ketemu alat ya sulit lah mengukur secara kompetensi apakah dia sudah betul-betul menguasai atau tidak kalau tidak ketemu alatnya langsung. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan terakhir untuk Bapak Ramli ini selaku sekretaris nih Pak, sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya ingin bertanya Pak, apa sih Pak prospek SMK untuk kedepannya? Ya, klaim-klaim bahwa sekarang perkembangan dunia kerja itu membutuhkan orang-orang yang tidak sekedar ahli, tapi super ahli. Itu hanya bisa dilahirkan oleh sekolah menengah kejuruan. Jadi SMK itu mungkin spektrum kompetensinya akan ke depan akan semakin spesifik. Oke, ini jurusan multimedia, tapi dia spesifikasinya gaming misalnya, game developer misalnya. Oke, dia memang jurusan multimedia, tapi spesifikasinya adalah dia animator. Nah, ke depan SMK memang akan ke sana. SMK akan melahirkan anak-anak dengan spesifik skill, dengan keahlian yang sangat spesifik, dan itu yang dibutuhkan di masa depan. Bahkan ada cerita-cerita yang agak guyon gitu ya, nanti bahkan dokter gigi pun itu akan spesialis dokter gigi taring sebelah kiri atas. Itu hanya ingin menunjukkan apa? Dunia masa depan kita butuh orang-orang yang sangat spesialis, bahkan super spesialis. Nah, SMK sudah terbukti mampu melahirkan anak-anak itu. Saya tanya, kamu jurusan apa? Jurusan rekayasa perangkat lunak, dia bilang gitu. Yeah. Tapi kamu punya spesifikasi nggak? Punya. Saya khusus menyusun perangkat lunak untuk kepentingan program-program akuntansi. Jadi dia membuat software-software yang terkait dengan trading ya, dengan jual beli misalnya. Jadi punya spesialis. Jadi jurusannya mungkin sama, tetapi spesialisnya sangat berbeda. SMK bisa menghadapi kondisi seperti ini di masa depan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Nah, terakhir saya ingin bertanya kepada Pak Kisyanto nih Pak. Gimana kalau menurut Bapak? Semua insya Allah sudah terekam dalam otak saya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi. Setelah ini saya akan mencoba untuk membreakdown apa yang disampaikan oleh beliau. Dan ke depan itulah nanti kalau boleh ngomong pegangan kami semua para kepala sekolah SMK untuk melangkah. Untuk bagaimana bisa benar-benar mewujudkan bahwa SMK itu adalah harapan masa depan. Pemutus mata rantai kemiskinan itu yang saya kasih garis bawah yang tebal. Bahkan saya juga minta resepnya, Pak. Untuk seperti itu, saya kepingin resepnya dari Bapak bagaimana saya dan teman-teman kepala sekolah dan guru-guru harus melangkah apa, Pak? Iya. Saya kira itu nanti kita bisa diskusikan lebih jauh ya. Jadi riset-riset tentang peran pendidikan vokasi ini sudah luar biasa ya. Karena memang vokasi ini istilahnya stay relevan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi vokasi ini selalu akan menyesuaikan diri, akan relevansikan dirinya dengan kondisi-kondisi terkini. Oh, sekarang lagi musim gig worker, SMK akan memproduksi anak-anak gig worker. Oh, sekarang lagi musim media untuk digital marketing. SMK akan melahirkan anak-anak yang menguasai digital marketing. Nah, saya kira ini yang harus kita terus jaga relevansinya dengan dunia kerja, dunia industri.
Terima kasih Bapak Ramli dan juga Sama-sama. Bapak Kisyanto atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Nah, dari perbincangan kali ini ya, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari Bapak Ramli dan juga Bapak Kis, yaitu bahwa orientasi SMK masa kini itu sangat berbeda dari orientasi SMK masa dahulu. Kalau dahulu hanya ingin menghasilkan lulusan yang ahli yang bisa melakukan sesuatu saja, tetapi kalau orientasi sekarang yaitu SMK menghasilkan human resource dan juga SMK sebagai pemutus rantai kemiskinan. Nah, pemutus rantai kemiskinan sendiri bisa dilakukan dengan cara vokasi ini akan terus menyesuaikan dirinya walaupun di kondisi apapun ya. Jadi walaupun di kondisi pandemi seperti ini, vokasi akan tetap menyesuaikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu prospek dari SMK. Nah, prospek dari SMK ini banyak sekali. Yang pastinya SMK akan menghasilkan lulusan yang lebih spesifik, yang lebih ahli. Jadi walaupun jurusannya multimedia ataupun pemesinan, tapi mereka mempunyai keahlian-keahlian lagi yang lebih menjurus pastinya. Nah, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan acara podcast Dr. Kis kali ini. Semoga tayangan kali ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Saling terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.